semua, Bapak Ibu Saudara pemirsa dimanapun Anda berada. Senang sekali hari ini kami bisa menjumpai Anda kembali dalam tayangan Suara Pengharapan edisi ke-6. Kita akan belajar tentang suatu kebenaran, yaitu bagaimana hidup kita dipulihkan. Sebelum kita belajar firman Tuhan, saya mengajak kita semua untuk sama-sama kita menaikkan pujian, ingat kasih-Nya. Haleluya. Haleluya. Kasih Tuhan yang luar biasa, dia lalu menjadi sumber inspirasi kita untuk selalu memuji dan memuliakan Tuhan. Haleluya. Begitu besar kasih-Mu Bapa, Kau berikan anak-Mu yang tunggal. Di saat aku percaya, kasih menyelamatkanku, bukan sebagai hakim dunia, tapi penyelamat yang berkorban. Untuk diriku Kau tebusku, kasih menyelamatkanku. Ingat kasih-Nya yang mengubah hidupku, ingat kasih-Nya yang selalu ada. Kasih Yesus bagiku. Ingat bilur-Nya yang sembuhkan lukaku, ingat salib-Nya yang menebus aku. Kasih Yesus bagiku. Betapa besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Dia memberikan anaknya yang tunggal, supaya saudara dan saya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Oleh sebab itu, itulah kasih Tuhan yang luar biasa, yang mau menyelamatkan hidupku dan hidupku, asalkan kau percaya Yesus. Begitu besar kasih-Mu Bapa, Kau berikan anak-Mu yang tunggal. Di saat aku percaya, kasih menyelamatkanku, bukan sebagai hakim dunia, tapi penyelamat yang berkorban. Untuk diriku Kau tebusku, kasih menyelamatkanku. Ingat kasih-Nya yang mengubah hidupku, ingat kasih-Nya yang selalu ada. Kasih Yesus bagiku. Ingat bilur-Nya yang sembuhkan lukaku, ingat salib-Nya yang menebus aku. Kasih Yesus bagiku. Haleluya. Kasih yang luar biasa sudah dinyatakan bagi kita. Biarlah kita terus ingat akan kasih Tuhan yang luar biasa, karena kasih itu
membuat kita selalu ingat akan selalu kebaikan Tuhan. Haleluya. Kasih-Mu bebaskanku, lepaskan dari belenggu dosaku. Kasih-Mu cucikanku, hanya Yesus, hanya Yesus. Kasih-Mu bebaskanku, lepas dari belenggu dosaku. Darah-Mu sucikanku, hanya Yesus, hanya Yesus. Ingat kasih-Nya yang mengubah hidupku, ingat kasih-Nya yang selalu ada. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Ingat bilurnya yang sembuhkan lukaku, ingat salibnya yang menebus aku. Kasih Yesus, kasih Yesus, kasih Yesus, kasih Yesus, kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Baik Bapak Ibu, mari kita sama-sama berdoa. Dan sebelum kita belajar kebenaran firman Tuhan, mari kita satukan iman kita untuk sama-sama berdoa. Bapa di surga, biarlah pujian kami boleh menyenangkan hati-Mu, dan biarlah pujian ini juga mengingatkan kami sebagai orang-orang yang percaya Yesus, bahwa kasih Tuhan begitu luar biasa, bahwa kasih Tuhan begitu sempurna, mengampuni dan menyelamatkan dosa dan jiwa kami. Dan biarlah kami boleh menjadi orang-orang yang senantiasa hidup tinggal dalam percaya, karena kami memiliki pengharapan di dalam Yesus. Karena kami yakin dan percaya di dalam Yesus ada harapan, di dalam Yesus ada pertolongan, di dalam Yesus ada segala sumber jawaban yang kami perlukan. Dan biarlah jiwa kami terus bersorak, jiwa kami terus memuji-Mu. Kau berkati hamba-Mu, dan biarlah hamba-Mu boleh diberkati dan urapi Tuhan untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu kepada pemirsa dimanapun mereka berada. Dan biarlah hidup kami diberkati, hidup kami dikuatkan, dan hidup kami dipulihkan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, di dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Baik Bapak Ibu Saudaraku, pemirsa dimanapun berada, tema kali ini di episode ke-6 ini kita akan berbicara bagaimana hidup kita dipulihkan, bagaimana kita bisa mengalami pemulihan. Tentu saja kita memiliki kerinduan agar keluarga kita, ekonomi kita, hidup kita senantiasa ada pemulihan. Ya. Artinya apa? Pemulihan adalah suatu kebutuhan yang bagi kita, khususnya yang sedang mengalami kehancuran, khususnya bagi saudara yang mungkin saat ini tidak tahu jalan keluar. Tetapi berbahagialah, karena firman Tuhan hari ini akan menjawab kebutuhan saudara, yaitu Dia akan siap memulihkan hidupmu. Baik, sebelumnya kita akan sama-sama membaca dan merenungkan ayat firman Tuhan yang terdapat di dalam 2 Tawarik pasal 7 ayat 3-16. Di sana mengatakan, Alkitab kita di sini mengatakan, bila mana aku menutup langit sehingga tidak ada lagi hujan, dan bila mana aku menyuruh belalang memakan habis bumi, dan bila mana aku melepaskan penyakit sampar di antara umatku, dan umatku yang atas namaku disebut mau merendahkan diri, berdoa mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat,
maka aku akan mendengar dari surga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. Sekarang mataku terbuka dan telingaku menaruh perhatian kepada doa dari tempat ini. Sekarang telah kupilih dan kukuduskan rumah ini supaya namaku tinggal di situ dan selama-lamanya, dan maka mataku dan hatiku akan ada di situ sepanjang masa. Puji Tuhan, luar biasa. Ya, pembacaan kita di dalam kitab Tawarikh di sini, bagaimana Tuhan menyatakan, ya, ketika Tuhan jauh dari kita, ketika Tuhan tidak lagi peduli dengan kehidupan kita, umatnya, apa yang terjadi, ya, sebagaimana di ayat 13 di sana dikatakan, Tuhan akan menutup langit sehingga tidak ada lagi hujan. Ya. Saudara bisa bayangkan kalau langit sudah ditutup, tidak ada hujan, tidak ada panas, bagaimana mungkin ada kehidupan di muka bumi ini? Artinya apa? Ayat 13 ini merupakan gambaran bagaimana suatu kehidupan kalau Allah tidak lagi mau beracara, kalau Allah tidak lagi mau berkarya, kalau Allah tidak peduli lagi dengan umatnya. Inilah gambaran yang terjadi. Ya, ya, langit seperti ditutup, dan bukan hanya itu saja. Aku akan menyuruh belalang memakan habis hasil bumi. Artinya apa? Apa yang kita usahakan dari muka bumi ini, ya, kalau ada belalang pelahap, apapun tanaman yang kita tanam, buah-buahan atau sayur apapun yang kita tanam, kalau dimakan belalang pelahap, artinya kita nggak bisa menikmati berkatnya. Bahkan yang dikatakan, bila mana aku melepaskan penyakit sampar di antara kamu, di antara umatku. Apalagi kalau Tuhan mengizinkan sakit penyakit menimpa kita. Betapa malangnya, betapa menderitanya, betapa sengsaranya kehidupan kita tanpa Tuhan. Ketika Tuhan tidak lagi peduli dengan umatnya. Inilah gambaran, ya, kehidupan yang sering kita alami. Ya, kita sering mengalami langit sepertinya tertutup, sehingga apapun yang kita kerjakan rasanya semuanya sia-sia. Kehidupan tanpa berkat pertolongan Tuhan, inilah keadaannya, menderita sengsara, bahkan sakit, apalagi kalau sampai namanya kena sakit penyakit. Ya, hidup itu rasanya kayak nggak ada enak-enaknya. Mau makan tak enak, tidur tak enak, semua nggak enak. Inilah gambar kehidupan orang yang menderita jika tanpa pertolongan Tuhan, jika tanpa anugerah kemurahan Tuhan menyertai hidupnya. Ya. Banyak rumah tangga, banyak keluarga, banyak orang ekonominya hancur. Sementara siang malam kerja banting tulang, tetapi tidak ada berkat yang bisa dinikmati, tidak ada hasil rezeki yang bisa dirasakan. Karena apa? Tuhan sedang menutup langitnya. Kondisi seperti ini adalah kondisi yang perlu dipulihkan. Agar apa? Agar Tuhan kembali membuka langitnya, sehingga ada lagi kehidupan. Sehingga apa? Sehingga kita mengupayakan sesuatu itu ada hasilnya. Maupun hasil bumi atau kerja apapun saudara, kalau Tuhan tidak berkati, kalau Tuhan tidak menolong, ya, kelihatannya gaji gede, tetapi nggak bisa dinikmati, tapi nggak bisa dirasakan. Apa artinya? Ya, cuman datang dan pergi, sehingga apa? Sehingga kita merasa kayak kekeringan, kita mengalami kehambaan, kita mengalami sesuatu yang bagaimana rasanya hidup tanpa berkat Tuhan itu. Tetapi berbahagialah bahwasanya Allah siap memulihkan keadaanmu, bahwa Allah siap memulihkan rumah tanggamu,
bahwa Allah punya kabar baik. Dia mau memulihkan keadaanmu. Bagaimana caranya supaya hidup saya dipulihkan? Ya. Ayat ke-14 di sana dikatakan, dan umatku yang atas namaku disebut mau merendahkan diri, berdoa mencari wajahku, dan berbalik dari jalan yang jahat, maka aku akan mendengar dari surga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan kehidupan yang dipulihkan adalah dambaan semua orang yang ingin mengalami hidupnya bahagia, yang ingin mengalami hidupnya dalam berkat Tuhan, yang ingin senantiasa kehidupannya dicukupkan rezekinya oleh Tuhan. Dan di sini kita belajar bagaimana untuk bisa mengalami pemulihan yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Karena sekali lagi, segala sumber kehidupan itu datangnya dari Tuhan. Kalau Tuhan nggak menolong, kalau Tuhan nggak memberkati, apapun yang kau upayakan, semuanya itu rasanya sia-sia. Ya. Orang gaji gede, tapi kehidupannya kayak penuh hutang dan lain sebagainya. Rasanya nggak bisa menikmati. Ya. Oleh sebab itu, keadaan seperti ini lah yang perlu dipulihkan. Keadaan seperti inilah yang perlu supaya gimana berkat Tuhan kembali mengalir dalam hidup kita, supaya bagaimana berkat Tuhan itu turun kembali atas kita, sehingga apapun yang kita kerjakan, sehingga apapun yang kita upayakan, semua boleh mendatangkan berkat, boleh mendatangkan kebaikan, boleh mendatangkan kebahagiaan dalam hidup kita. Rahasianya bagaimana kita mengalami kehidupan yang dipulihkan. Di ayat 14 dikatakan, dan umatku yang atas namaku disebut merendahkan diri. Artinya saudaraku, yang pertama, kalau ingin hidupmu dipulihkan, tidak ada cara lain selain kita harus mau belajar merendahkan diri. Dengan cara bagaimana? Dengan cara merendahkan diri, datang dengan rendah hati ke hadapan Tuhan. Karena hanya Tuhan yang sanggup memulihkan hidupmu. Mungkin selama ini kau sudah mencoba kerja keras dan segala pengalaman, segala hal yang kau punya sudah kau coba lakukan, tapi tiada kunjung ada hasil. Ingat, kita perlu berkat Tuhan, kita perlu kemurahan Tuhan untuk memulihkan kita, untuk memberkati kita, untuk menolong kita. Dan rahasianya cuma satu. Yang pertama, mari datang dengan rendah hati di hadapan Tuhan. Artinya apa? Artinya kalau kita mau benar merasa butuh Tuhan, ya, saudara jangan sombong. Ya. Seringkali orang merasa butuh Tuhan, tetapi hidupnya dipenuhi dengan kesombongan. Segala sesuatu masih mengandalkan kekuatannya, segala sesuatu masih mengandalkan pengalamannya, segala sesuatu masih mengandalkan kekayaannya dan lain sebagainya. Orang yang rendah hati itu dia datang pada Tuhan dengan apa adanya. Tuhan, aku merasa nggak mampu, aku sudah coba segala upaya. Aku mau datang kepadamu. Aku tahu selama ini aku sombong. Aku tahu aku selama ini mengandalkan kekuatanku. Padahal aku tahu kekuatan di atas sumber segala kekuatan itu datangnya cuma dari Tuhan. Oleh sebab itu pastikan yang pertama, kita mau datang kepada Tuhan dengan rendah hati. Tanggalkan segala kesombonganmu, tanggalkan segala hal yang kau
sombongkan selama ini, kau agungkan selama ini. Ya. Kadang orang punya koneksi, cenderung mengandalkan koneksinya. Orang kadang punya jabatan kedudukan, dia mengandalkan jabatan kedudukannya. Padahal semuanya, kalau tanpa berkat Tuhan, semuanya itu sia-sia. Ya, pastikan kalau hidup ini dipulihkan, mari datang kepada Tuhan dengan merendahkan diri di hadapannya. Tanggalkan segala kesombongan, tanggalkan segala keangkuhan. Dan yang kedua, dikatakan di sana, merendahkan diri, kemudian berdoa dan mencari wajah-Ku. Huruf besar artinya mencari wajah Tuhan. Ya. Jadi alamat yang tepat untuk mengalami pemulihan yang hidup hanyalah datang kepada Tuhan. Hanya dengan datang kepada Tuhan kita memperoleh pertolongan. Karena sumber segala sumber pertolongan datangnya hanya dari Tuhan. Oleh sebab itu, mari rendahkan dirimu dan datang berdoa mencari wajah Tuhan. Kenapa di sini dikatakan spesifik mencari wajah Tuhan? Kebanyakan orang datang kepada Tuhan itu bukan mencari wajahnya, atau mencari kehendaknya, atau mencari pribadinya. Seringkali orang pengen datang kepada Tuhan, dia cuma cari tangan Tuhan. Artinya apa? Cuma cari berkat. Kalau berkat sudah diperoleh, bukan haleluya lagi, haleluya. Terima kasih Tuhan. Nanti yang lain kali kalau aku perlu, aku datang lagi merendahkan diri. No. Datang dengan kerendahan hati, berdoa, mencari wajah Tuhan, mencari kehendak Tuhan, mencari pribadinya, bukan mencari tangannya. Apa artinya saudara mencari berkatnya, tapi sumber berkatnya saudara tidak dapatkan? Maka apa yang kau peroleh itu akan cepat habis, dan ketika habis engkau sudah hancur. Tetapi ketika kita mau merendahkan diri, berdoa, mencari wajah Tuhan, mencari kehendak Tuhan, mencari pribadi Tuhan, bersiaplah. Tuhan siap memulihkan hidupmu. Tuhan siap mengembalikan apa yang selama ini hancur. Nah, kalau ngomong pemulihan, saya jadi ingat Ayub. Bagaimana Ayub hidupnya yang hancur begitu luar biasa. Kekayaannya habis, ternaknya habis, bahkan anak-anak yang cantik dan rupawan itu pun meninggal. Bahkan tinggal tersisa istrinya. Istrinya pun mengata-ngatain Ayub. Istilahnya kalau ngomong kehancuran yang seperti ini, istilahnya udah jatuh tertimpa tangga, digigit anjing lagi. Ya. Artinya apa? Sudah bertumpuk-tumpuk. Ya. Penderitaan, kesialan, dan segala sebagainya. Tetapi malam hari ini saya katakan, kalau mau saudara datang dengan rendah hati, mencari wajah Tuhan, ketemu pribadi Tuhan, bukan cuma mencari berkatnya, tetapi mencari kehendaknya, mencari wajahnya, mencari pribadinya. Bersiaplah. Ya, Tuhan memulihkan keadaanmu, Tuhan memulihkan ekonomimu, Tuhan memulihkan keluargamu. Sehancur apapun, ya, Tuhan gak peduli, asalkan kamu datang merendahkan diri, mencari wajah Tuhan, berdoa mencari wajahnya, mencari kehendaknya, mencari pribadinya. Yakinlah, Tuhan siap memulihkan hidupmu. Tuhan siap kembali mengembalikan apa yang selama ini hilang, asalkan engkau mencari wajahnya.
hanya dengan datang kepada Yesus, maka hidup kita bisa kembali dipulihkan. Dan yang ketiga, selain berdoa mencari wajahnya, dikatakan lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat. Ternyata tidak hanya cukup merendahkan diri, berdoa mencari wajah Tuhan. Karena apa yang Tuhan katakan di sini adalah lalu berbalik dari jalan-jalan yang jahat. Untuk mengalami kehidupan yang dipulihkan, tidak cukup merendahkan diri dan mencari wajah Tuhan, tetapi selanjutnya adalah berbalik dari jalan yang jahat. Ingat kata berbalik. Ya, jadi kalau dulu hidupmu ya mengandalkan kekuatanmu, mengandalkan kebisaanmu, ya, kemudian berbalik dari jalan yang jahat, saudara mau fokus berbalik mengandalkan anugerah Tuhan. Artinya apa? Kita siap bertobat, meninggalkan jalan yang jahat. Nah, karena jelas di sini lalu berbalik dari jalan yang jahat. Kata berbalik artinya kalau dulu kehidupan kita suka hal-hal duniawi, suka sekali dengan dosa, keinginan-keinginan dosa, maka kalau engkau ingin mengalami pemulihan daripada Tuhan, berbalik dari jalan yang jahat. Artinya apa? Kita siap meninggalkan kehidupan yang lama, kehidupan yang penuh dengan dosa, kehidupan yang penuh dengan pemberontakan terhadap Tuhan, kehidupan yang penuh dengan mengandalkan kekuatan sendiri, dan berbalik fokus mencari wajah Tuhan. Ketika kita mencari wajah Tuhan, maka Tuhan akan memalingkan mukanya kepada saudara. Ya. Dengan kata lain, kita siap bertobat. Kalau engkau ingin hidupmu dipulihkan, tetapi engkau tetap melakukan jahat, tetapi engkau tetap melakukan korupsi, tetapi engkau tetap melakukan kehidupan yang penuh dengan dosa. Kalau toh pemulihan itu datang, itu bukan pemulihan yang datangnya dari Tuhan. Pemulihan yang datangnya bukan dari Tuhan, itu seperti rumput yang kelihatannya hijau, tetapi sebentar sore dia sudah kering. Artinya apa? Kelihatannya banyak duit, tapi nggak ada artinya, nggak ada gunanya. Karena apa? Tidak menjadi berkat. Tetapi kalau engkau ingin hidupmu benar-benar dipulihkan oleh Tuhan, tidak ada cara lain. Mari kita berbalik. Ada satu bahasa Alkitab yang asli yang menyatakan tentang berbalik atau bertobat. Itu dari akar kata metanoia. Metanoia itu artinya apa? Perubahan pola pikir. Seringkali orang tertipu oleh kedok-kedok yang sifatnya topeng. Ketika didoakan menangis-nangis, dia pikir dia sudah bertobat. Ya, saudaraku, saya mau katakan, bertobat itu tidak sama dengan menyesal. Bertobat itu tidak sama dengan menangis. Bertobat itu tidak dengan didoakan kemudian kejang-kejang. No. Itu bukan bertobat. Ya, karena kalau merujuk pada kata metanoia tadi, ya, pertobatan sejati itu dimulai dari pembaharuan pikiran. Bagaimana pikiran kita bisa diperbarui? Kalau saudara mendengar firman, kemudian firman masuk dalam pikiran saudara, kemudian saudara punya komitmen dalam hati untuk melakukan, itulah pembaharuan pikiran. Ya. Banyak orang tertipu hanya dengan casingnya aja. Wah, kelihatannya kayak orang bertobat. Tetapi apa?
pikirannya, pola pikirnya belum diubah oleh pikiran firman Tuhan. Sehingga jadinya apa? Jadinya cuma acting. Bagus, baik, hanya kelihatannya. Aslinya apa? Aslinya masih bobrok. Ya. Bertobat itu bukan casingnya yang berubah. Bertobat itu dimulai dari perubahan pola pikir yang dibaharui oleh firman Tuhan. Kalau pola pikirmu sudah dirubah oleh firman Tuhan, maka pembaharuan ataupun perubahan sikap, tindakan itu akan mengikuti. Tetapi betapa seringkali kita terkecoh. Supaya dikatakan sudah bertobat, supaya katakan rohani, orang kelihatannya apa? Sikapnya berubah kelihatannya. Tetapi perubahan karena apa? Karena situasi, karena acting tadi. Kebutuhan cuma sementara supaya dianggap baik. Tapi kalau dalamnya masih bobrok, Tuhan gak mungkin bisa pulihkan hidupmu. Hidup yang penuh dengan kepalsuan, hidup yang penuh dengan topeng. Ya, kalau engkau benar-benar merendahkan diri, mencari wajah Tuhan dan benar-benar bertobat, itu berarti kita siap menanggalkan kehidupan lama, siap menanggalkan keinginan dosa, dan hanya fokus memandang Tuhan, bagaimana melakukan kehendak Tuhan, bagaimana menyenangkan hati Tuhan. Nah, jadi pertobatan dimulai dari perubahan pola pikir yang dibaharui oleh firman. Dan saya yakin kalau pola pikir kita sudah dibaharui oleh firman, perubahan sikap, perubahan tindakan itu akan menyusul, akan mengikuti. Jangan sampai dibalik. Kalau dibalik itu namanya artis. Ya. Baik, selanjutnya kita akan melihat apa yang akan Tuhan lakukan ketika kita sudah melakukan 3 hal tadi, yaitu apa? Merendahkan diri, mencari wajah Tuhan, kemudian berbalik dari jalan yang jahat. Kira-kira apa yang Tuhan lakukan? Masih di ayat yang 14 bagian terakhir dikatakan, maka aku akan mendengar dari surga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. Luar biasa saudaraku, inilah yang akan kita alami kalau kita siap merendahkan diri, mau berdoa mencari wajah Tuhan, dan siap berbalik dari jalan yang jahat. Apa yang Tuhan lakukan? Tuhan mendengar. Katakan Tuhan mendengar dari surga. Artinya apa? Tuhan mulai akan memperhatikan apa yang menjadi pergumulanmu. Tuhan mulai akan menyendekkan telinganya untuk mencoba mendengar apa yang menjadi keluh kesahmu. Ya. Tuhan mendengar, artinya Tuhan sedang memperhatikan. Artinya dia siap menjawab doamu, dia siap menjawab keluh kesahmu, dia siap menjawab apapun pergumulan. Dan bukan hanya itu saja, selanjutnya Tuhan selain mendengar dikatakan apa? Dan mengampuni. Artinya apa? Masalah yang serius dalam kehidupan ini sebenarnya bukan hutang, bukan masalah pekerjaan, bukan masalah jodoh. Masalah yang serius yang paling perlu sekali itu dibereskan, yaitu masalah dosa. Kalau saudara sungguh-sungguh melakukan 3 hal tadi, yaitu merendahkan diri, berdoa mencari wajah Tuhan, dan siap berbalik dari jalan yang jahat, dikatakan, maka Tuhan akan mengampuni. Mungkin saudara berpikir, loh ini tapi bukan kebutuhan saya untuk dipulihkan. Saudaraku, kalau pemulihan rohani saja, pemulihan jiwa Tuhan sanggup lakukan, apalagi cuma pemulihan kebutuhan jasmani
kebutuhan ekonomi itu bagi Tuhan kecil. Ya. Makanya yang Tuhan lakukan, Dia bukan hanya siap menjawab mendengar doamu, tetapi Tuhan juga akan mengampuni dosamu. Ketika kita siap berbalik dari jalan yang jahat, artinya siap mengaku dosa, Tuhan siap mengampuni. 1 Yohanes 1 ayat 9, Allah itu setia dan adil, maka Dia akan mengampuni segala dosamu dan menyucikan hidupmu dari segala kejahatan. Inilah yang Tuhan lakukan. Dia bukan hanya siap mendengar, tetapi Tuhan juga akan mengampuni dosamu. Karena dosa ini adalah masalah serius yang hanya bisa dibereskan ketika kita berbalik, bertobat, mencari wajah Tuhan. Dan yang terakhir, baru dikatakan di situ dikatakan apa? Serta memulihkan negeri mereka. Kalau dosa sudah dibereskan, selanjutnya pemulihan itu akan Tuhan lakukan dengan leluasa. Tapi sebaliknya, kalau dosa belum dibereskan, nanti ini malah menjadi malapetaka. Karena apa? Banyak orang datang mencari Tuhan, mencari berkat ketika diberkati. Bukannya ingat Tuhan, tetapi haleluya. Ya, ingat berkatnya doang, tapi sama Tuhannya nggak ingat, sehingga apa? Dia kembali berbuat dosa lagi. Tetapi kalau kita sungguh-sungguh datang pada Tuhan, Tuhan bukan hanya mendengar doa, Tuhan juga membereskan dosamu. Dan selanjutnya, Tuhan juga akan memulihkan hidupmu. Sehingga kalau dosa sudah dibereskan, tidak ada lagi yang bisa menghalangi untuk berkat Tuhan datang dalam hidupmu. Untuk jawaban Tuhan itu terhalang. Karena yang menjadi penghalang adalah bukan telinga yang kurang tajam, bukan tangan yang kurang panjang, tetapi sekali-kali dosa yang menjadi penghalang. Makanya kalau dosa sudah diampuni, pemulihan Tuhan akan kerjakan. Pemulihan Tuhan akan melakukan dalam hidupmu. Oleh sebab itu, dimanapun Bapak Ibu Saudara mendengar berita firman ini, ya, siapkan hidupmu untuk merendahkan diri, mencari wajah Tuhan, dan berbalik, bertobat, dan lihatlah apa yang Tuhan lakukan. Tuhan akan mendengar doamu, Tuhan akan mengampuni dosamu, dan Tuhan siap memulihkan hidupmu. Kalau hidupmu ingin dipulihkan, lakukan ini. Dan yang terakhir, di ayat terakhir dikatakan, sekarang mataku terbuka dan telingaku menaruh perhatian kepada doa dari tempat ini. Artinya, Tuhan bukan hanya memulihkan hidupmu. Selanjutnya, kalau hidupmu sudah dipulihkan, maka engkau akan menjadi milik kesayangan Tuhan. Kok bisa? Oh iya, karena di sini dikatakan, maka mataku terbuka, telingaku menaruh perhatian dari doa tempat ini. Doa orang yang hancur hatinya, doa orang yang siap bertobat, Tuhan itu menaruh perhatian dengan sungguh-sungguh. Makanya dikatakan, Tuhan bukan hanya mendengar doamu, mengampuni dosamu, serta memulihkan kehidupanmu, tetapi Tuhan juga akan menjadikan engkau biji mata kesayangannya. Luar biasa kan? Inilah kehidupan yang dipulihkan Tuhan. Kita bukan hanya diberkati, bukan hanya dipulihkan ekonomi, jasmani, keluarga kita, tetapi kita dijadikan kesayangan. Karena apa? Tuhan selalu memberi perhatian penuh kepada kita. Dan saya yakin ketika kita sungguh-sungguh siap dipulihkan oleh Tuhan, Tuhan juga akan memulihkan bukan hanya ekonomimu, keluargamu, termasuk keutuhan keluargamu. Ini adalah hal yang terpenting, termasuk pribadimu. Ya.
Oleh sebab itu, mari kita datang kepada Tuhan. Kalau ingin hidupmu dipulihkan, kalau ingin hidupmu diperbaharui oleh Tuhan, mari kita sama-sama datang kepada Tuhan dan izinkan Tuhan berkarya dalam hidupmu. Asalkan kau datang dengan tadi kerendahan hati, mau mencari wajah Tuhan dan siap bertobat, meninggalkan jalannya yang jahat, maka Tuhan akan mendengar, Tuhan akan mengampuni, dan Tuhan akan memulihkan, dan engkau akan dijadikan mata kesayangannya. Haleluya. Sementara saya menyanyikan lagu pujian ini, mari kita datang kepada Tuhan, berdoa, mencari wajah Tuhan. Kami umatmu rendahkan diri, sujud dan berdoa, mencari wajah-Mu, berpaling dari jalan kami yang jahat. Oleh anugerah-Mu, ampunilah. Oleh anugerah-Mu, pulihkanlah. Tuhan, pulihkan. Bapa, pulihkan. Kembalikan hidup kami kepadamu. Bapa, pulihkan, ampunilah dosa kami, dan pulihkan kembali hidup kami. Bapak Ibu Saudaraku, mari kita datang kepada Tuhan, merendahkan diri di hadapan Bapa. Kalau umatmu rendahkan diri, sujud dan berdoa, mencari wajah-Mu, berpaling dari jalan kami jahat. Oleh anugerah-Mu, ampunilah. Oleh anugerah-Mu, pulihkanlah. Bapa, pulihkan. Tuhan, pulihkan. Kembalikan hidup kami kepadamu. Bapa, pulihkan, ampunilah dosa kami, dan pulihkan
kembali hidup kami. Haleluya. Bapak Ibu Saudaraku, saudaraku sekalian, saya ingin berdoa bagi Bapak Ibu Saudara dimanapun berada. Saya tidak peduli apakah hidupmu saat ini sedang hancur, apakah hidupmu saat ini sedang berantakan, apakah hidupmu saat ini sedang kacau, tidak mengerti arah tujuan. Kalau engkau ingin hidupmu dipulihkan, kembali kepada Bapa, kembali kepada Tuhan, buka hatimu dan terimalah Yesus. Mari kita sungguh-sungguh datang kepada Tuhan. Bapa di surga, kami berdoa setiap umat Tuhan dimanapun mereka berada, setiap pemirsa yang merespon acara Suara Pengharapan ini, dan mereka memiliki pergumulan, mereka memiliki beban yang perlu dipulihkan, yang perlu dituntaskan. Aku berdoa, biarlah matamu boleh melihat setiap pemirsa dimanapun mereka berada yang rindu kehidupannya dipulihkan. Aku berdoa, Tuhan, ampunilah dosa mereka. Tuhan, dengarlah doa mereka. Tuhan, pulihkan hidup mereka. Dan biarlah pemulihan terjadi atas kehidupan setiap pemirsa dimanapun berada ketika mereka merespon firman Tuhan ini, dan hidup mereka kembali dipulihkan oleh Tuhan, kembali datang kepada Tuhan, kembali hidup memuliakan Tuhan, dan kembali menikmati sukacita, damai sejahtera, kebahagiaan, sentosa di dalam Tuhan. Yesus, Raja segala Raja, Tuhan dan Juru Selamat, yang sanggup memulihkan hidupmu, yang sanggup memulihkan keadaanmu, dan biarlah ini terjadi dalam hidupmu, dalam rumah tanggamu, dalam usahamu, dalam pekerjaanmu, dalam pelajaranmu, di dalam apapun yang kau lakukan. Terjadilah semuanya ini di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Terima kasih Bapak Ibu Saudara sudah bersama kami beberapa saat dalam program Suara Pengharapan. Kiranya Tuhan boleh memberkati, dan kita akan berjumpa lagi di minggu depan dalam program Suara Pengharapan episode selanjutnya. Dan ketika Bapak Ibu mendengar ataupun melihat tayangan ini, Bapak Ibu punya pertanyaan, punya pergumulan, punya beban doa, pokok doa yang ingin didoakan, Bapak Ibu boleh menghubungi kami dengan nomor di bawah ini. Kami akan dengan serius siap melayani Anda. Terima kasih buat perhatiannya. Sampai jumpa. Tuhan memberkati. Shalom.